Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Memantara, kembali lagi di podcast Ramadan Talk. Jadi sebelum memulai podcast pada hari ini, perkenalkan, nama aku Afriana Eka Julianti, bisa dipanggil Nana. Perkenalkan, nama aku Hana Deni Faiza, bisa dipanggil Hana. Jadi kami pada sore hari ini akan menemani sore kalian dengan cara mengisi podcast Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar akan segera tiba, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran untuk umat Islam lewat perantara Nabi Muhammad SAW. Dan dalam salah satu malam perenungnya, ketika Lailatul Qadar, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Muhammad SAW dan memerintahkan sebuah kata Iqra, yang artinya bacalah. Selain peringatan turunnya wahyu Al-Quran, malam Lailatul Qadar juga bermakna turunnya malaikat-malaikat ke bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, berkah, dan bimbingan ilahi sampai subuh. Oh iya, kamu tahu gak sih Han? Apa saja keutamaan malam Lailatul Qadar? Aku belum tahu sih, emangnya apa aja? Nah, jadi malam Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan. Dan surat Ad-Duhan ayat 3-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan juga malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 malam. Wih, selain surat Ad-Duhan, ada lagi gak sih surat lain yang bersangkutan dengan malam Lailatul Qadar? Ada dong. Selain surat Ad-Duhan, di dalam surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Wih, teman-teman, Masya Allah banget kan malam Lailatul Qadar ini. Pastinya banyak umat Islam yang ingin mendapatkan malam istimewa di bulan ini. Terus bagaimana ya cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, yang pertama, rajin sholat wajib maupun sunnah. Lakukan ibadah sholat dengan tertib, terutama sholat wajib dan sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yakni sholat malam yang dilakukan antara isya dan subuh. Di antaranya adalah sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dalam kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketiga, perbanyak zikir. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Selalai apapun, zikir harus tetap dilakukan agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalai apapun, zikir harus tetap dilakukan agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, bener banget. Selain sholat wajib, sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, kita juga bisa melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf bukanlah suatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh, saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah dia beriktikaf untuk mencari malam tersebut dan berdoa secara sungguh-sungguh. Kemudian, cara berikutnya yang dapat dan mudah untuk dilakukan yakni dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara lain juga dapat
dapat dipraktikkan guna mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah memperkuat iman, jauhi kemusyrikan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan tawadu, serta penuh harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Anda dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sudah selesai podcast Ramadan pada hari ini. Bagaimana topiknya? Seru bukan? Semoga dengan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada saran, boleh banget komen di bawah ini. Sekian dari kita. Selamat berpuasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.